Ini saya ingin menggambarkan saja apa yang tadi diperbincangkan oleh Pak Edi maupun Pak Afif. Saya ini pembaca, ya kayak sampean juga pembaca. Fususul Hikam itu teks. Pengarangnya siapa? Ibnu Arabi ya. Arabi. Nah, ya itu yang dimaksud dengan horizon tadi itu. Ada horizon pengarang, ada horizon teks, dan ada horizon membaca. Saya ulangi lagi. Ada horizon pengarang, ada horizon teks, dan ada horizon membaca. Pengarangnya adalah Ibnu Arabi, kemudian teksnya adalah Fususul Hikam, lalu pembacanya adalah saya atau sampean-sampean kalau baca buku ini. Ya, inilah sentral dari perbincangan tentang hermeneutika. Jadi hermeneutika tidak bisa dilepaskan, ya aslinya ya tidak bisa dilepaskan dari karope pengarang yang tertuang dalam buku yang ditulis, yang kemudian ditangkap maknanya oleh pembaca. Disinilah muncul masalah yang paling krusial, masalah yang paling fundamental. Kalau sekarang jenengan pegang Al-Quran sebagai teks, sampean, ya, Pak Sarif, Pak Afif, Pak Edi, Pak Ibu semuanya yang hadir di sini, ya, itu adalah pembaca. Pertanyaan saya, sing ngarang Quran sopo? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai berani mengatakan bahwa Allah itu pengarang. Ya Allah, tidak terpikir ini. Nah, ini menuduh Pak. Jadi sangat saya selalu sering mengingatkan ketika kita bicara tentang hermeneutika, karena ada perbedaan yang sangat prinsipil antara hermeneutika sebagai art of understanding, ya, teori atau seni memahami, dengan tafsir, ya, sebuah metodologi memahami juga dalam peradaban keilmuan keislaman. Jadi kalau misalnya hermeneutika ini mau dipakai, ya, sebagai istilah untuk memahami teks Al-Quran, bagi saya hermeneutika itu sudah harus dimodifikasi. Jadi hermeneutika modifikatif, ya kayak begitu. Tidak bisa hermeneutika Friedrich Schleiermacher, tidak bisa hermeneutika Paul Ricoeur, tidak bisa hermeneutika Ede Hirsch, tidak bisa hermeneutikanya siapa lagi itu. Banyak banget lah, ya, Emilio Betti, ya, berbagai macam nama-nama yang seabrek begitu ya terkait dengan teori hermeneutika. Karena apa? Karena hermeneutika ini, ya, menfokuskan kepada dimensi teks dan pembaca. Teks ini mewakili pikirannya pengarang, kira-kira begitu. Kemudian pembaca ini mencoba untuk merekonstruksi karpe pengarang kiopo, kira-kira begitu kan. Nah, sehingga kalau kita mau memakai hermeneutika sebagai alat bantu atau pendekatan di dalam kajian Al-Quran, maka kita harus mereduksi dulu pengertian hermeneutika. Jadi yang pengarang atau dimensi pengarang sudah harus dihilangkan dulu. Sepakat ya? Bisa dipahami ini? Nah, soalnya kalau tidak, wah bisa bahaya itu. Bisa bahaya. Karena sehebat apapun para mufassir, ya, para ulama yang sudah menuliskan karya-karya tafsir, ya mungkin ratusan bahkan ribuan karya tafsir lah begitu ya, dalam berbagai macam bahasa, ya, yang bahasa Arab, yang bahasa lokal begitu ya. Ini level dari para mufassir itu adalah mengkonsumsi makna yang ada dalam Al-Quran. Sekali lagi, mengkonsumsi makna. Apa yang dimaksud dengan mengkonsumsi? Karena makna itu sudah ada di dalam teks Al-Quran. Yang begitu ya, karena keterbatasan pemikiran manusia, karena keterbatasan wawasan sekaligus intelektualitas dan nalar manusia, maka kemudian pemahaman manusia terhadap teks Al-Quran itu pasti berkembang.
Apalagi kalau tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang sudah jelas bagaimana pemahamannya yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat kira-kira. Nah, oleh karena itu, begitu ya. Saya dalam forum ini ingin mengingatkan kepada kita sekalian. Jadi ketika kita bicara tentang hermeneutika Al-Quran, maka kita mesti harus melakukan modifikasi dulu dari istilah asli dari hermeneutika tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, level daripada hermeneutika sebagai alat bantu di dalam teori penafsiran, ya levelnya adalah pembaca itu melakukan rekonsumsi atau mengkonsumsi makna, tidak sampai pada level memproduksi makna, Pak. Kenapa? Karena makna itu sudah dimiliki secara integral dan absolut ada di dalam teks Al-Quran. Beda ketika saya beri contoh, Pak Kusnan nulis buku, ya, maka buku yang ditulis Pak Kusnan adalah representasi dari pikiran-pikiran Pak Kusnan. Pak Saridin membaca bukunya Pak Kusnan. Bacaan Pak Saridin terhadap bukunya Pak Kusnan belum tentu sama dengan yang dikarepkan oleh Pak Kusnan. Nah, disitulah sebetulnya teori hermeneutika, gitu kan. Jadi hermeneutika ini adalah memberikan satu wawasan, sekaligus memberikan satu arahan, sekaligus memberikan satu pijakan bahwa pembaca, ya, ini bisa masuk kepada teks, lalu bisa memahami makna yang ada di dalam teks sebagaimana yang dimaui oleh pengarang, ya. Bisa juga tidak bisa, kira-kira begitu. Jadi probabilitasnya atau kemungkinannya itu ada dua. Bisa memahami dengan baik apa makna yang ada di dalam teks sebagai representasi pengarang, ya, karena ilmunya sampai, gitu ya, pengetahuan yang lainnya juga mendukung, sehingga tentu orang sebagai pembaca tadi itu bisa memahami karya dari sang pengarang. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan, Pak Saridin, ya, karena satu level sama-sama program doktor, ketika membaca buku yang saya tegaskan untuk Pak Afif dan untuk Pak Edi tadi itu, ya. Yang kedua, saya menggunakan resepsi hermeneutis. Itu bukan berarti kemudian saya mengadopsi hermeneutika mentah-mentah untuk kemudian dipakai di dalam kajian Al-Quran. Arahnya tidak ke sana. Saya mengadopsi istilah resepsi hermeneutik